Renungan Harian 31 Oktober dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Lebih Banyak Manfaat untuk Uang Anda. Nats yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 4 dan Titus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ketika saya melayani Tuhan dalam pengembalaan, bulan Oktober menjadi bulan terbesar dalam setahun bagi saya. Karena bulan tersebut adalah bulan pilihan kami untuk konferensi misionaris evangelistik. Saya telah mengamati bahwa bulan Oktober dan November adalah bulan-bulan yang populer untuk konferensi misi gereja-gereja lokal. Dan oleh karena itu adalah hal yang paling tepat ketika saya menerima surat yang mengagetkan bertanggal 31 Oktober. Yang dikirim oleh seorang misionaris yang telah teruji dan banyak berkorban di luar negeri. Peringatan yang terkandung dalam surat ini layak untuk dipertimbangkan oleh kaum baptis fundamentalis dalam kaitannya dengan jangkauan misionaris kita. Surat ini menguraikan pelayanan dari sebuah organisasi yang baru dibentuk yang menjanjikan persis apa yang ingin didengar oleh banyak orang percaya di Amerika. Di zaman yang serba instan ini, organisasi ini menawarkan gembala instan, gereja instan, dan hasil instan di luar negeri dengan $35 sebulan yang tidak terlalu menyakitkan. Seseorang dapat menghidupi keluarga dan pelayanan seorang gembala desa. Kita dituntun untuk percaya bahwa ini adalah kesempatan yang mulia untuk menjangkau negara-negara dunia ketiga dengan Injil hampir dalam sekejap. Hingga saat ini bagi saya, politik keagamaan selalu menggambarkan titik terendah dalam orbit suci. Sedangkan misi menggambarkan puncak praktik spiritual. Yang pasti, dunia kekristenan selalu menarik para penipu yang tidak begitu menghargai kebenaran. Kesaksian Kristen yang sejati telah sangat menderita akibat kejahatan finansial yang dilakukan para televangelis pada abad ke-20. Dan orang-orang duniawi dengan cepat menggambarkan setiap orang yang menyandang nama Kristen dengan berbagai macam penipuan. Pelaku penipuan yang nampak saleh, yang beroperasi hanya dalam batas abu-abu hukum, telah memperoleh keuntungan dengan mengoperasikan fasilitas panti asuhan yang boleh dikatakan setengah palsu di luar negeri. Gambar-gambar anak-anak yang kelaparan sangat menyentuh hati, dan iklan-iklan mahal menjanjikan bahwa anak-anak terlantar tersebut dapat terhindar dari kelaparan dengan kontribusi bulanan sebesar $10. Sumbangan mengalir deras, dan meskipun sebagian kecil dari sumbangan tersebut dikirim ke luar negeri, para penipu ini atas nama agama Kristen mengumpulkan kekayaan besar dari orang Amerika yang bermaksud baik atas nama Tuhan. Namun serangan baru-baru ini ke dalam kancah keagamaan lebih lagi menyentuh inti dari paham evangelikalisme fundamentalis, karena hal ini menyedot dana dari usaha misionaris yang sah dan mengancam akan menghalangi tujuan sebenarnya dari pemenuhan amanat agung Tuhan kita. Kata kunci yang harus diterapkan pada seluruh prosedur ini adalah akuntabilitas. Para misionaris yang percaya pada Alkitab dari lembaga-lembaga misi yang setia menginvestasikan seluruh upaya mereka dalam menjangkau dan mengajar warga negara lokal setempat yang pada gilirannya dapat melayani umat mereka sendiri. Para petobat baru dimantapkan di gereja-gereja lokal dengan gembala-gembala nasional yang telah dilatih dalam doktrin Alkitabiah dan kemudian mengajar umat mereka. Akuntabilitas terlibat. Upaya-upaya Alkitabiah seperti ini mengakibatkan gereja-gereja nasional mengirimkan penginjil nasional ke seluruh pedesaan dan misionaris ke negara-negara tetangga. Sekali lagi, ada akuntabilitas kepada gereja nasional setempat.
para warga negara lokal telah dilatih dalam firman Tuhan, dan khotbah mereka menghasilkan orang-orang yang bertobat yang pada gilirannya dilatih untuk meniru gereja pengutus yang pertama. Di sepanjang rantai ini terdapat akuntabilitas yang berkelanjutan seiring dengan perluasan pekerjaan dengan kepastian doktrinal. Program misioneris yang berdasarkan Alkitab ini yang mengikuti pola pelayanan Paulus dalam Perjanjian Baru masih berhasil. Dengan sistem baru yang diusulkan ini, kesetiaan terhadap doktrin menjadi minimal, dan dukungan yang telah dikumpulkan dari kaum baptis fundamentalis di Amerika disalurkan kepada warga negara yang kurang terlatih, yang berfilosofi Injili baru dan karismatik, yang menumbangkan tujuan para misionaris yang setia dan pelayanan mereka. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengingat bahwa sangatlah tidak masuk akal untuk mendukung di luar negeri apa yang tidak didukung oleh gereja-gereja baptis fundamentalis lokal kita di Amerika. Namun, tanpa akuntabilitas, hal ini pasti akan terjadi. Selain itu, walaupun janji awalnya adalah bahwa $35 sebulan akan menyokong seorang pekerja nasional dan keluarganya, maka segera menjadi perlu untuk menggandakan jumlah bantuan tersebut atau meminta 2 sponsor untuk setiap pekerja nasional. Ketika seseorang membaca catatan kaki kecil dalam literatur organisasi-organisasi tersebut, sungguh mengejutkan ketika mengetahui bahwa minimal 20% dari sumbangan digunakan untuk biaya administrasi. Hal ini tidak pernah terjadi dalam misi baptis fundamentalis. Tentu saja ada biaya administrasi dalam pengoperasian lembaga misi manapun, namun 20%-nya terlalu mahal. Sebuah artikel menarik dalam Buletin Mission Frontiers edisi September-Oktober 1994 yang ditulis oleh Craig Ott membahas topik ini dengan judul "Biarlah Pembeli Berhati-hatilah". 9 peringatan dicantumkan, dan dalam rangkumannya Mr. Ott menulis untuk benar-benar mempromosikan penginjilan dunia jangka panjang. Subsidi gereja-gereja nasional dan para pekerja harus mendorong perintisan gereja-gereja yang dapat berkembang biak, melindungi integritas umat beriman nasional dan kesaksian mereka, dan menghindari jebakan-jebakan yang dijelaskan di atas. Pragmatisme tidak bisa dibiarkan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip spiritual dan membutakan kita terhadap pelajaran sejarah. Tidak ada jalan pintas dalam tugas evangelisasi dunia. Hal ini menuntut komitmen total. Hal ini juga memerlukan kehati-hatian. Sekali lagi, sebaiknya kita menyelidikinya sebelum berinvestasi, daripada menerima filosofi misioneris baru yang penuh emosi tanpa berpikir panjang. Bolehkah saya mendorong para gembala yang membaca entry ini untuk menulis kepada misioneris mereka yang setia dan meminta masukan mereka? Seseorang tidak dapat memperbaiki pola pekerjaan misioneris yang diberikan Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sana kita menemukan prinsip-prinsip yang mengatur pelayanan misioneris, aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pelayanan, dan praktik-praktik yang membimbing misioneris dalam pekerjaannya. Jalan pintas buatan manusia selalu berakhir dengan jalan memutar yang memakan banyak biaya dan seringkali menghancurkan. Marilah kita setia dalam kesadaran bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas tuaian akan memberikan kemajuan. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Poin pertama, masalah misi dan pembiayaan misi dari zaman dahulu hingga sekarang dan selamanya tidak akan pernah selesai. Masalah pertama ada pada sistem, dan yang kedua baru akuntabelnya. Banyak orang memanfaatkan organisasi untuk mengeruk uang ini tak terpungkiri. Bahkan belakangan ini polisi sibuk menangkap panti asuhan yang dituduh mengeksploitasi anak-anak untuk menarik sumbangan.
Maka dari itu, kami dari start awal sudah mematenkan slogan Purest Motivation, Highest Morality, dan Biblical Doctrine. Dan kami berusaha untuk belajar survive tanpa bantuan luar negeri, dengan cara mengajar kepada jemaat yang telah lahir baru untuk setia kasih perpuluhan. Gembala hanya boleh ambil maksimal 11 buah persembahan persepuluhan. Dan kalau belum ada 11 anggota yang memberi persepuluhan, maka dia boleh bekerja apa saja untuk menghidupi keluarganya. Poin kedua, di GBI Agrave, sebagai gembala sesuai komitmen, saya boleh ambil 11 persepuluhan, namun saya hanya ambil 5 atau secukupnya saja demi agar 2 STT, 1 di Jakarta, 1 di Kalimantan, mahasiswanya bisa belajar gratis hingga S3. Banyak orang mengkritik persepuluhan tanpa berpikir panjang, padahal sesungguhnya kekacauan dalam hal persepuluhan dan gembala yang bergaya hidup hedonis itu mulai ada sejak munculnya pengkhotbah karismatik yang menipu jemaatnya dengan khotbah teologi sukses. Di kalangan baptis sejak dulu, kalangan persepuluhan selalu dipakai sesuai peruntukan untuk pemberitaan Injil, dan pertanggungjawabannya pun tak pernah diragukan. Amati keuangan gereja Anda. Poin ketiga, mengapa Tuhan tidak kasih dana pada para rasul ketika mengutus mereka pergi? Jadikan semua bangsa muridnya? Jawabannya, dana itu ada dalam dompet orang-orang yang akan mereka selamatkan. Jika orang yang telah diselamatkan berkomitmen memberikan harta mereka dipakai untuk menyelamatkan orang lain, dan yang mengelola dana juga jujur dan tulus, maka sebentar saja dunia akan terinjili dan gereja Alkitabiah berdiri di mana-mana. Saat saya sebagai jemaat di Tabernacle Baptist Church di Virginia Beach, jemaat yang mengasihi Tuhan rata-rata memberikan persembahan 20%, yaitu 10% persepuluhan untuk kebutuhan domestik dan 10% untuk dana pengiriman misi. Saya dapatkan orang Kristen di ladang misi kebanyakan pelit, sangat mungkin berharap dana dari luar saja. Ada sikap melempar tanggung jawab. Silakan renungkan. Demikian renungan hari ini bersama saya, Lina Dadi.